keselamatan, kekuatan yang lemah. Menara perlindunganku, sumber keselamatan. Menara perlindunganku, sumber keselamatan. Everybody say, Engkaulah yang di segala kuasa. Engkaulah yang terima kemuliaan. Engkaulah yang terima segala hormat. Engkaulah yang selama-lamanya. Bahkan berlembut, bebaskan semua ikatan. Membantu keselamatan, kekuatan yang lemah. Menara perlindunganku, sumber keselamatan. Menara perlindunganku, sumber keselamatan. Engkaulah yang, Engkaulah yang, Engkaulah yang. Engkaulah yang terima segala hormat. Engkaulah yang selama-lamanya. Menara perlindunganku, sumber keselamatan. Menara perlindunganku, sumber keselamatan. Menara perlindunganku, sumber segala kuasa. Engkaulah yang terima kemuliaan. Engkaulah yang terima segala hormat. Engkaulah yang selama-lamanya. He's our son, watching me. He knows my every move, he knows my every race. He's our son, watching me. He knows my every move, he knows my every way. His name is Jesus. He's watching over me. He knows my every need, through the good and the bad. His name is Jesus. His eyes all over me. He is my confidant.
Jehovah, I am safe. His eyes are watching me. You're watching me. His eyes are watching me. He knows my every move. He knows my every way. He knows. His eyes are watching me. He knows my every move. He knows my every way. His name is Jesus. He's watching over me. He knows my every need, through the good and the bad. His name is Jesus. His eyes all over me. He is my confidence. His name is Jehovah. I am safe. His eyes are watching me. We thank you, God. We are saved. I am saved. You are watching me. Watching over me. He knows my every need, through the good and the bad. His name is Jesus. His eyes all over me. He is my confidence. His name is Jehovah. I am safe. His eyes are watching me. I am safe. I am safe. I am safe. His eyes are watching me. Do you believe you are safe? Come on. I am safe. His eyes are watching me. Oh, come on, give God a big hand. Come on. Yeah. Beserta di setiap
he far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross. Puji nama Tuhan, selamat malam teman-teman pemuda semua dimanapun engkau berada saat malam hari ini. Kita kembali mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di mana kita masih boleh beribadah pada malam hari ini walaupun melalui media live streaming, tapi saya yakin dan percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas oleh waktu. Mari teman-teman semua kita siapkan hati kita, kehidupan kita, kita tanggalkan setiap beban, kita mau arahkan setiap kehidupan kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya Yesus. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Sungguh mulia Engkau. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang
Mulia Engkau Tuhan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas. Amin Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, mulia, Kau mulia, Kaulah Raja kami. Amin Tuhan. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, mulia Engkau Tuhan. Mulia, Kau mulia. Dengan segenap hati kami nyatakan, Kaulah Raja. Amin Tuhan. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, Engkaulah yang termulia, Engkaulah Raja kami. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu di malam hari ini Tuhan. Kasih setia-Mu, penyertaan-Mu yang menyertai kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan kami masih boleh ada. Sebagaimana kami ada Tuhan, kami mengucap syukur itu semua karena anugerah-Mu, karena penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Kami anak-anak muda-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Malam hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan kehidupan kami untuk beribadah Tuhan, memuji, menyembah Engkau. Biarlah Tuhan setiap tanah hati kami adalah tanah hati yang tulus, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami agar kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, biarlah boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, setiap oknum-oknum yang tidak senang Tuhan ketika kami memuji dan menyembah Engkau. Malam hari ini kami bersatu hati, kami tolak tengking itu di dalam nama Yesus. Kami memiliki kebebasan untuk kami memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memulaikan ibadah kami pada malam hari ini. Mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita masih tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, kita masih menyembah Tuhan. Sebab Dialah penyelamat hidup kita, Dia adalah Juru Selamat kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Hanya
bersorak-sorai memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari kita nyatakan dengan sungguh nama Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, amin, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada namamu Tuhan, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Hanya ada di dalam namamu Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah bersorak-sorai memuji Tuhan. Dan malam hari ini mari kita siapkan kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Kami rindu firman-Mu mengajarkan kami Tuhan untuk semakin hari semakin melihat kuasa-Mu Tuhan, semakin percaya, semakin mengerti apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan agar kami memiliki hati yang bijaksana Tuhan. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami
Engkau berada. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan, Tuhan yang ajaib jalanmu. Bimbing kami di setiamu. Kami nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus kami bersyukur padamu. Haleluya Tuhan. Dari dalam lubuk hati kami nyatakan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena sungguh besar setiamu bagi kehidupan kami Tuhan. Ini kami anak-anakmu Tuhan. Ajar kami semakin hari semakin mengerti Tuhan. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Engkau yang pegang kendali setiap kehidupan kami. Biarlah kami boleh memiliki hati yang bijaksana Tuhan. Kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Raja. Engkau Raja kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh mulialah namamu Yesus Tuhan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Raja kami. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Dengan segenap hati kami nyatakan mulialah
sungguh besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami yang tak akan pernah habis Tuhan. Penyertaan-Mu yang selalu sempurna dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan. Kami masih boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian kami, penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan akan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan malam hari ini Tuhan kami rindu firman-Mu Tuhan pada malam hari ini dapat menguatkan kami kembali Tuhan. Yang menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk kami mengiring Engkau Tuhan. Dimanapun Tuhan teman-teman pemuda berada Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau jamah setiap hati mereka Tuhan. Agar mereka Tuhan mau fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Dimanapun mereka berada Tuhan, jamah Tuhan, berikan kekuatan juga kepada mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berdoa untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman. Tuhan pakai Tuhan hamba-Mu agar dia boleh memberitakan firman yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu, mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pemuda dan pemudi yang diberkati Tuhan dimanapun saat ini berada, yang mungkin sedang ada di rumah, walaupun kita tidak berhadapan secara langsung, tidak bertatap muka, namun kita percaya, kita imani bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas dengan ruang dan waktu. Ketika kita mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan terlebih ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama di malam hari ini akan melihat kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita, yang menjadi pegangan kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya pemuda dan pemudi yang ada di GPDI Rapak Immanuel Balikpapan ini. Mari kita akan melihat dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal 41. Kita akan melihat dalam ayatnya yang ke-10. Sekali lagi Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Kalau kita memperhatikan hari-hari yang sedang kita jalani ini, kita tentunya sudah menyaksikan secara bersama-sama waktu bahkan hari yang sedang kita lalui ini. Kita sedang berada dalam keadaan yang tidak pasti, ya, sampai kapan pandemi ini akan berlalu. Kita tentunya menginginkan supaya kita dibebaskan dari keadaan ini. Kita mengharapkan supaya kita berlalu dari masalah ini, dari persoalan ini. Sehingga kalaupun kita memperhatikan di hari-hari yang terakhir ini, ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang sudah mulai bijaksana, sudah mulai pintar, sudah mulai mengerti tentang kebenaran firman Allah. Di mana-mana ketika saya memperhatikan, ada begitu banyak orang yang berusaha untuk menerjemahkan antara hikmat
dan beriman. Nah, pada saat malam hari ini tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, saya sebagai pribadi, saya pun sangat bersyukur memberikan satu apresiasi kepada seluruh anak-anak Tuhan yang hari demi hari semakin mengerti dan memahami akan firman Allah. Mengerti tentang kebenaran firman Allah. Namun kalau kita melihat di hari-hari yang sedang kita jalani ini, seakan-akan kita memperhatikan antara hikmat dan iman ini sedang dipertarungkan. Namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengerti, kita harus memahami bahwa orang yang berhikmat sudah pasti dia beriman. Begitupun sebaliknya, orang yang beriman sudah pasti dia berhikmat. Namun yang akan menjadi pertanyaan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, hikmat yang dari mana? Atau iman yang dari mana yang akan kita gunakan, yang akan kita andalkan? Kalau kita mengandalkan hikmat yang dari dunia, kalau kita akan mengandalkan iman kita, tentunya kita tidak akan bisa melewati keadaan ini. Kita pasti akan hanyut dalam keadaan yang semakin tidak menentu ini. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita akan semakin mengerti. Bahkan kita semakin dibuat oleh firman Allah, semakin memahami bahwa hikmat yang ada di dalam diri kita, bahkan iman yang ada dalam diri kita, itu berasal dari Tuhan. Hikmat manusia, bahkan iman yang dimiliki oleh manusia, itu akan membawa kita semakin takut di dalam kita menghadapi keadaan ini. Tetapi kalau kita memiliki hikmat dan iman dari Tuhan, iman Kristus itu, bahkan hikmat yang dari Tuhan itu, maka itu akan membawa kita, memampukan kita, memberikan keberanian kepada kita untuk kita bisa melewati keadaan ini. Nah, seharusnya kalau kita memperhatikan dari ayat yang sudah kita baca pada malam hari ini dalam kitab Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-10 ini, seharusnya ini akan menjadi pegangan kita. Sudah menjadi harapan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya pemuda dan pemudi yang ada. Di sini firman Tuhan berkata bahwa jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Artinya dari firman Tuhan ini kita bisa melihat ada janji yang Tuhan sudah nyatakan, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Asalkan kita, kata firman Tuhan, jangan takut. Takut itu adalah bagian dari kemanusiaan kita. Tetapi takut yang berlebihan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tidak diinginkan oleh Tuhan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pada saat malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang takut ini. Nah, firman Tuhan pada saat malam hari ini sudah berkata kepada kita sebagai pemuda dan pemudi yang ada, seperti yang saya sudah katakan tadi, walaupun kita tidak bisa memprediksi kapan akan berakhir keadaan ini. Namun satu hal, kata firman Tuhan, jangan takut. Sebab kita punya Tuhan, punya Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam firman Allah. Kenapa kita tidak boleh takut?
Yang pertama, firman Tuhan melarang kita tidak boleh takut karena ada Allah yang menyertai kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Kita akan melihat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-23. Mazmur pasalnya yang ke-23. Kita akan membaca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Luar biasa. Dan tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalaupun kita bisa menyaksikan, melihat secara bersama-sama, malam hari ini kita ada sebagaimana ada. Ketika kita melewati hari-hari yang sukar bahkan yang sulit ini, kata orang semakin menakutkan ini. Namun kita bisa melihat dan menyaksikan bahwa ada Tuhan yang beserta kita. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Allah Immanuel. Allah yang akan selalu menyertai kita. Sampai kapanpun, dimanapun kita pergi dan berada. Ketika kita di rumah kita masing-masing. Bahkan ketika kita bekerja, melakukan setiap aktivitas kita. Kata firman Tuhan, jangan takut. Karena kita punya Tuhan yang menyertai. Itulah kehebatan dan keistimewaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita punya Allah, punya Tuhan yang beserta kita. Takut boleh saja, tetapi jangan ada takut yang berlebihan. Nah, kita semakin dibawa oleh firman Tuhan malam hari ini, supaya kita harus mengerti, memahami bahwa penyertaan Tuhan itu akan Dia terus kerjakan. Bukan saja ketika kita dalam pekerjaan kita, ketika kita berada di rumah, bahkan dalam keadaan-keadaan yang tidak pernah kita ketahui pun. Kita tidak akan pernah bisa memprediksi setiap malam, bahkan sepanjang malam yang sudah kita lewati dalam pembaringan kita. Kata firman Tuhan, ketika orang-orang yang sedang tertidur diibaratkan atau diidentikan dengan orang-orang yang sudah meninggal. Nah, kita sepertinya orang-orang yang tidak akan ada harapan untuk kita bisa melihat hari esok. Tetapi bukti penyertaan Tuhan memperlihatkan dan menyaksikan kepada kita bahwa kita ada malam hari ini. Itu adalah penyertaan Tuhan yang sempurna itu. Yang Dia selalu kerjakan di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang diajarkan oleh firman Tuhan, kenapa kita tidak boleh takut. Yang kedua adalah karena Tuhan yang akan berperang untuk kita. Sekali lagi yang kedua, karena Tuhan yang akan berperang untuk kita. Kalau kita melihat, mari kita akan melihat ayat firman Tuhan yang akan menjadi pemahaman bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya kepada Tuhan. Dalam kitab Keluaran
pasalnya yang ke-14. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Keluaran pasal 14 ayat 13 dan 14, demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat ke-14 perhatikan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Nah, kalau kita memperhatikan dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, ayat ini sepertinya seimbang atau cocok dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk kita tetap tinggal diam. Kita harus berada di rumah. Nah, bukan berarti ketika kita tinggal diam di rumah terus kita diam-diam saja, tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Tetapi yang dimaksudkan diam di sini, tentunya kita masih berada dalam posisi kita mengagungkan Tuhan. Kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, ketika Tuhan disembah dan dimuliakan, maka Dia akan bekerja. Dia berperang untuk kita. Dia akan melawan keadaan-keadaan yang di sekitar kita. Luar biasa kan firman Tuhan. Kita hanya disuruh diam saja. Tinggal diam saja. Tetapi Allah yang bertindak. Allah yang berperang. Nah, kita tahu bersama bahwa kalau Allah Tuhan kita yang berperang, kalau Allah kita yang akan menjadi pahlawan kita di dalam kita menghadapi keadaan ini. Tentunya kata firman Tuhan, keselamatan dan kemenangan itu akan kita dapatkan. Bahkan kata firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-13 ini, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini. Nah, kalau Tuhan yang berperang, Dia tidak akan pernah menunda-nunda. Atau Dia akan berkata kepada saya dan saudara, nanti besok saja saya akan berperang. Saya akan kelakkan persoalan ini, masalah ini. Tetapi kata firman Tuhan, hari ini Dia akan bekerja. Artinya Tuhan itu berperan di dalam setiap keadaan kita. Bukan hanya 1 detik saja, tetapi 1 kali 24 jam. Tuhan itu terus bekerja, menjaga kita, melindungi kita bagaikan seperti seorang pahlawan. Dia tidak pernah tertidur, terlelap, karena Dia mengasihi, mencintai kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang kedua, kenapa kita tidak boleh takut? Karena kita punya Tuhan sebagai pahlawan kita yang akan memberikan kemenangan. Lalu yang ketiga, kenapa kita tidak boleh takut? Yang ketiga, karena Tuhan adalah tempat perlindungan dan perteduhan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita akan melihat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-91. Mazmur pasalnya yang ke-91. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-5
sampai ayatnya yang ke-10. Maaf, Mazmur pasalnya yang ke-91 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Saudaraku, ini janji firman Tuhan. Kalau kita melihat keadaan yang sedang kita hadapi ini, tentunya kita tahu bersama ada begitu banyak manusia yang menjadi korban, mengalami kebinasaan. Ada begitu banyak nyawa yang hilang oleh keadaan ini, oleh pandemi ini, oleh virus yang sedang kita hadapi ini. Tetapi malam hari ini kita harus bangga, bersyukur kalau kita masih hidup, kalau kita masih ada, masih bisa bernafas. Itu adalah dampak atau akibat dari kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan perteduhan kita. Nah saudaraku, dengan kata lain bahwa kita tidak pernah diizinkan oleh Tuhan untuk kita berusaha untuk mengandalkan kekuatan kita. Jangan pernah kita berusaha untuk memakai hikmat kita sebagai manusia. Kekuatan kita, hikmat dan kekuatan kita itu terbatas. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan logika kita, kemampuan kita, cara berpikir kita, tidak akan menutup kemungkinan kita pasti akan mengalami kebinasaan dan kegagalan. Tetapi kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, sebagai tempat perteduhan kita, berarti kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, berserah. Artinya kita tidak akan mau menggunakan kekuatan kita, kehebatan kita, kemampuan kita. Tetapi orang yang berlindung kepada Tuhan, orang yang berteduh, menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan, dia menyadari bahwa dia terbatas. Dia tidak akan mampu menghadapi keadaan ini. Itu sebabnya di malam hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita supaya kita tetap terus menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan perteduhan kita. Karena kita terbatas adanya. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat, kenapa kita tidak boleh takut? Yang keempat adalah karena ada nama Tuhan. Sekali lagi, karena ada nama Tuhan. Kalau kita melihat dalam kitab Yesaya pasal 41 dalam ayatnya yang ke-10 ada bagian yang B, kata firman Tuhan. Di sini kata firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ini yang saya maksudkan, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu.
Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, pada poin yang keempat ini, Tuhan kita memperkenalkan namanya kepada kita. Artinya ketika dia memberitahu kepada kita bahwa jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita memusatkan perhatian kita, pandangan kita hanya kepada nama Tuhan. Nah kalau kita melihat dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-18, kita akan masuk pada ayat-ayat yang terakhir. Amsal pasalnya yang ke-18, dalam ayatnya yang ke-10 kata firman Tuhan, Amsal 18 ayatnya yang ke-10, demikianlah bunyi firman Tuhan, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Hanya nama Tuhan yang mampu menolong kita. Tidak ada nama yang lain yang akan bisa menyelamatkan kita. Yang akan mampu membawa kita untuk kita melewati keadaan yang sedang kita jalani ini. Selain dari nama Tuhan yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Kalau kita memperhatikan juga dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-33, saya akan membawa kita melihat lagi dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-33 sebagai ayat yang terakhir ini. Mazmur pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-12. Mazmur 33 ayatnya yang ke-12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Nah saudaraku, kita di malam hari ini sebagai pemuda dan pemudi yang ada, kita semakin mengerti, semakin dibawa oleh firman Tuhan, supaya kita harus mengenal siapakah orang yang selalu menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita tentunya bukanlah orang tua kita, bukan pimpinan kita, bukan pemerintah, tetapi yang menyelamatkan kita hanyalah Tuhan. Nama di atas segala nama itu. Itu sebabnya di malam hari ini kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang setia. Nama yang tidak pernah berubah itu. Dahulu, sekarang, Dia tetaplah Tuhan yang akan selalu menolong saya dan saudara. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan di malam hari ini akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Walaupun kita tidak tahu pasti kapan akan berakhir ini. Kata firman Tuhan, jangan takut. Sebab Tuhan kita, Dia menyertai kita. Dia berperang. Dia perteduhan kita. Bahkan Dia memperkenalkan namanya kepada saya dan saudara. Puji Tuhan. Mari kita angkat satu pujian bagi Tuhan di malam hari ini. Ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau menang
batu karangku, Yesus Tuhan. Mari pemuda dan pemudi yang ada di rumah, kita bersama-sama nyanyikan lagu ini. Memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Mari bersama-sama kembali lakukan pujian ini dari awal. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegang tangan kanan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Katakan Yesus memegang tangan kanan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, amin Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Kembali lagi Tuhan di malam hari ini, lewat ibadah live streaming ini Tuhan, kami pemuda dan pemudi bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan, waktu kepada kami
untuk kami boleh bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Walaupun waktu dan situasi membatasi kami, namun kami percaya bahwa kuasa-Mu, kasih-Mu, bahkan nama Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya Tuhan, malam hari ini kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu atas kesempatan waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan. Walaupun keadaan yang kami hadapi di hari-hari yang terakhir ini, kami tidak bisa memprediksi kapan berakhir masalah ini, pandemi ini. Tetapi kami tidak akan pernah takut. Kami punya Tuhan yang menyertai kami. Kami punya Tuhan yang berperang untuk kami. Kami punya Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kami. Karena kami juga mengenal nama Tuhan itu yang akan selalu memberikan kemenangan kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, malam hari ini tidak ada sesuatu yang lebih berharga. Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi nilainya. Tidak ada kata-kata yang lebih indah untuk kami bisa merangkaikan, melukiskan akan kasih dan kebaikan-Mu. Selain kami bersyukur, berterima kasih, sebab kami punya Tuhan, punya Allah yang luar biasa, yang selalu memberikan kemenangan kepada kami. Kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau. Malam hari ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah pemuda di malam hari ini lewat live streaming ini Tuhan, kami berdoa Tuhan buat rekan-rekan pemuda yang saat ini sedang menyaksikan siaran ini lewat media ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka, menjaga mereka, melindungi mereka Tuhan. Dalam setiap aktivitas mereka, pekerjaan mereka, Tuhan jaga, pelihara mereka. Dan mungkin ada juga rekan-rekan pemuda yang sedang mencari pekerjaan, membutuhkan pekerjaan Tuhan. Kami tetap bawa dalam doa. Tuhan akan tolong. Tuhan akan bukakan jalan. Karena kami percaya hanya kepada nama-Mu saja kami bisa meminta dan berharap. Juga kami berdoa Tuhan di malam hari ini. Mungkin ada pemuda-pemuda yang dalam keadaan lemah, yang dalam keadaan bimbang, yang dalam keadaan sakit. Kekuatan baru, semangat baru Tuhan akan kerjakan di dalam hidup mereka. Dan mereka tetap terus mengandalkan Tuhan. Berharap, bersandar kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau membawa mereka hari lepas hari terus memandang kepada Tuhan sebagai pusat keselamatan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bahkan malam hari ini kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat GPD Rapak Immanuel Balikpapan. Dimanapun mereka berada, Tuhan tetap terus menjaga, melindungi, memelihara mereka Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang sukar ini,
Kami yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna bagi umat-umat-Mu. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, buat ibadah besok hari kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan dahului semuanya hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan. Bahkan umat-umat Tuhan yang nantinya akan menyaksikan ibadah pada esok hari, biarlah Tuhan akan mempersiapkan, mendahului semuanya. Ibadah besok hari boleh berjalan dengan baik, bukan karena kami sebagai manusia, kekuatan kami, tetapi karena Tuhan yang akan bekerja di dalam persekutuan kami sebagai umat-umat-Mu. Bahkan hamba-Mu juga berdoa di malam hari ini. Kami semua yang sudah terlibat di malam hari ini, yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di malam hari ini, pribadi lepas pribadi, Tuhan akan tilik dari tempat yang maha tinggi. Waktu, tenaga yang sudah diberikan malam hari ini dalam melayani Engkau dan pekerjaan-Mu, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan tilik dari tempat yang maha tinggi. Bahkan di sepanjang malam pun yang akan kami lalui di pembaringan ini Tuhan, kami tetap pertaruhkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jagai kami di sepanjang malam ini. Lindungi kami. Jauhkan kami dari mimpi buruk, niat orang jahat, sakit penyakit, bahkan maut sekalipun yang mengancam hidup kami. Tuhan lalukan. Kami boleh bangun di pagi hari, di esok hari, dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Kembali lagi kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan malam hari ini yang Kau sudah berikan. Kami akan mengakhiri ibadah kami dengan satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami yang kekal. Haleluya. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, semuanya katakan. Kasih setiamu nyata bagi